Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Jemaah hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa, dan juga memiliki persediaan makanan di rumah. Hal ini mengingatkan kita dengan sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang pada hari itu, pada satu hari dia merasa aman, ya, aminan fi sirbihi, dia merasa aman santausa, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki persediaan makanan pada hari itu, maka apa yang terjadi? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan telah diberikan dunia, Allah telah memberikan dunia kepadanya. Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, kita pada malam hari ini berkumpul dalam kondisi aman, yang pastinya aman. Jadi kita merasa aman, rumah kita aman, ya, istri kita aman kita, aman juga anak kita, ya. Namun mungkin ada dompet kita yang gak aman, ya. Nah, makanya perlu semoga ya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita diberikan keamanan di saat saudara-saudara kita mungkin di sana, ya, yang mungkin dengan kondisi yang bergejolak, kondisi keamanan yang bergejolak, maka kita di negeri yang kita cintai ini kita merasakan aman sentosa. Begitu juga kita diberikan kesehatan, ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesehatan merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kita yang merasa sehat enggak merasakan kesehatan tersebut. Dan yang bisa merasakan, melihat kesehatan yang kita miliki adalah orang-orang yang sakit. Maka dikatakan ada sebagian pepatah Arab, ya, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat. Kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat. La yarahu illal marḍā, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Ya, luar biasa. Maka kita semua di sini pasti pernah, ya, merasakan sakit luar biasa. Maka bagaimana kita ketika apa yang kita rasakan ketika sakit? Yang kita rasakan ketika kita melihat orang sehat itu senangnya luar biasa. Maka ya ini mengingatkan kepada kita semua, ya, maka hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di samping itu, ya, kita diberikan keamanan, kita diberikan kesehatan, kita juga diberikan persediaan makanan pada hari ini, ya. Kita bisa sarapan, kita bisa makan siang, makan malam bersama istri, pasangan kita, bersama anak-anak kita. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan lupa hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, ya, yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kenikmatan tersebut sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meluangkan, kita gunakan kenikmatan tersebut, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudahkan diri kita, Allah juga mudahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu kita, khususnya sholat maghrib yang sudah kita laksanakan. Dan setelah sholat maghrib kita lanjutkan lagi dengan bermajelis ilmu, bertolabul ilmu. Nah, inilah, ya, di antara
metode orang-orang salaf, ya, orang-orang soleh terdahulu yang mereka jaga. Mereka memiliki perhatian besar terhadap ilmu syar'i ketika belajar atau menuntut ilmu. Nah, inilah di antara metode orang-orang soleh terdahulu, ya, ketika mereka menjalankan syariat Islam. Dikarenakan apa? Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, belajar, mengkaji ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena dengan kita belajar, karena dengan kita menuntut ilmu syar'i, belajar agama, maka kita akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang khususnya agama Islam. Ya, tentunya ya kita semua tidak akan mampu menjalankan syariat Islam ini. Kita tidak mampu melaksanakan agama Islam yang sempurna ini kecuali dengan apa? Kecuali dengan belajar, kecuali dengan menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar sunnah hadis yang sesuai dengan pemahaman para orang-orang soleh terdahulu, ya. Sehingga agama ini adalah agama ilmu dan amal. Karena Nabi SAW diutus dengan membawa ilmu dan juga amal soleh. Maka dari itu, dengan kita senantiasa bermajelis ilmu seperti ini, kita bisa mengetahui apa itu tauhid, kita bisa mengetahui apa itu syirik, kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Nah, maka inilah banyak sekali urgensi dan juga keutamaan dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Dijelaskan oleh para ulama, ya, banyak sekali di antara urgensi dan juga keutamaan dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Allah memerintahkan Nabi kita untuk meminta, ketika berdoa itu minta tambahan ilmu, ya. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, ya. Jemaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi kita untuk berkata apa? Rabbi zidni malan misalnya. Rabbi zidni imra'atan, enggak. Tapi Allah memerintahkan Rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, mintalah tambahan ilmu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ilmu syar'i, ilmu agama adalah ilmu yang agung. Maka dari itu kita di sini tidak mampu menjalankan agama Islam, menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar kecuali dengan belajar, ya, menuntut ilmu. Yang mana ilmu syar'i, ilmu yang sesungguhnya itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang mana itu semua sesuai dengan yang difahami oleh para salafus saleh. Kemudian di antara urgensi dan juga keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian beliau. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian dirinya, zatnya dengan para malaikat dan juga para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, ya, dan juga turut mempersaksikan para malaikat dan juga para ulama. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan para malaikat dan juga para ulama. Untuk apa? Untuk mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini para ulama digandengkan persaksiannya dengan para malaikat dan juga dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa agungnya ilmu dan orang yang membawa ilmu tersebut, yaitu para ulama, terlebih kita yang sedang menuntut ilmu. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. "Walladziina utul ilma darajat." Allah juga mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Ya. Allah membedakan derajat orang yang berilmu dengan orang yang beriman. Ya, orang yang berilmu di atasnya orang yang beriman. Kemudian di antara keutamaan ilmu, menuntut ilmu adalah tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Di sini Allah menegaskan bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Maka dari itu jangan sampai kita menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Khususnya di zaman sekarang yang media sosial ya sangat sangat meningkat ya. Ketika seseorang memposting sebuah status misalnya, apalagi status itu termasuk status yang berkaitan dengan agama, kemudian saling komentar ya, saling menanggapi, kita nggak tahu siapa yang komentar di situ, apakah orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu. Maka ini perlu kita waspadai ya, agar kita tidak terjerumus dalam akibat perbuatan yang fatal dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ilmu syar'i atau kita ketika menuntut ilmu adalah paham dalam menuntut ilmu, paham dalam ilmu itu merupakan ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang mana Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan hamba tersebut dalam perkara agama. Ya. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan orang tersebut dalam perkara agama. Maka hendaknya kita bergembira ya, ketika kita merasa tertarik dengan ilmu agama, atau kita selalu tertarik untuk menghadiri majelis ilmu, karena di situ merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan tentang lawan dari pemahaman ini, bahwasanya apabila Allah yang menghendaki orang tersebut ya jauh dari perkara agama, artinya dia bodoh dalam masalah agama, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi bencana akibat dari kebodohannya tersebut. Sehingga inilah yang dinamakan dengan ilmu agama ya, ilmu syar'i. Dia senantiasa membawa kesejahteraan, dia senantiasa membawa keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dia bisa menumbuhkan rasa bijak dan juga hikmah. Nah, kemudian jamaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan atau urgensi dalam menuntut ilmu adalah menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga, jalan mudah menuju surga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti jalan untuk belajar ilmu agama, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jemaah sekalian, kita tahu bahwasanya banyak sekali amal soleh ibadah. Semua amal soleh ibadah itu mengantarkan kita menuju surga. Kita mendirikan sholat, kita berpuasa, kita berhaji, umroh, sedekah, berbakti kepada orang tua, semua amal soleh ibadah tersebut mengantarkan kita menuju surga. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW
mengkhususkan dalam sabdanya ini, barang siapa yang berjalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Nah, para ulama menjawab, karena memang jalan termudah dan yang paling mudah untuk ke surga itu adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Jalan termudah untuk masuk surga adalah dengan belajar ilmu agama, menuntut ilmu. Karena apa? Para ulama menjelaskan, karena ketika seseorang menuntut ilmu, maka dia akan mengetahui mana saja ibadah yang prioritas, ya. Mana saja ibadah yang prioritas sehingga dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah bertakwa dan tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan belajar ilmu agama, dia mampu mengetahui hal-hal yang buruk ketika dalam beribadah, ya. Seperti ketika misalnya kita sholat, berpuasa, maka ada hal-hal yang buruk yang mengintai di dalam ibadah tersebut. Di antaranya apa? Jangan sampai ketika kita sholat, puasa, sedekah, jangan sampai riya, jangan sampai tumbuh ingin dipuji oleh orang lain, ya, pamer dan sebagainya. Nah, inilah di antara keutamaan dalam menuntut ilmu. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari keutamaan yang ini adalah keutamaan ilmu itu sama dengan keutamaan berjihad, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya orang-orang beriman pada saat itu, zaman Nabi SAW, tidak sepatutnya orang-orang beriman pada saat itu pergi berjihad semuanya. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Kenapa tidak ada sebagian dari mereka yang menuntut ilmu, ya, belajar tentang agama mereka, sehingga ketika orang-orang yang berjihad itu kembali, maka orang-orang yang belajar tadi, menuntut ilmu tadi, mengajarkan ilmunya kepada orang yang berjihad tadi, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya keutamaan ilmu itu sama dengan keutamaan berjihad, ya. Ketika orang berjihad, dia gugur, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Begitu juga ketika orang yang berangkat untuk menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama, maka sebagaimana yang disabdakan Nabi tadi, barang siapa yang meniti jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya untuk surga. Maka barang siapa yang gugur dalam prosesnya menuju ilmu syar'i tadi, menuntut ilmu, maka dia gugur fisabilillah. Dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah surga. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan belajar ilmu agama juga adalah malaikat memberikan penghormatan yang luar biasa kepada para penuntut ilmu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridon li talibil ilm." Sesungguh malaikat rela meletakkan sayapnya untuk diinjak-injak oleh para penuntut ilmu, karena mereka ridho dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu tersebut, ya, luar biasa. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, ketika para penuntut ilmu itu belajar, kemudian dia mengingat Allah, belajar ilmu agama, di situ para malaikat nimbrung, ya, ikut menghadiri majelis tersebut. Bahkan diriwayatkan sampai malaikat itu membumbung tinggi hingga ke langit dunia, ya. Sampai ketika selesai baru para malaikat juga bubar, ya, kembali ke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu adalah seluruh makhluk, ya, memintakan ampunan kepada orang-orang yang berilmu. Nabi SAW bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard." Sungguh orang yang berilmu itu, makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berilmu tersebut. Hatta al-hitan fil ma, sampai ikan yang berada di laut, berada di air. Nah, ini jemaah sekalian, jika kita menelaah hadis ini menunjukkan bahwa tingkatan ini hanya
diberikan kepada orang yang berilmu saja, orang yang tingkatan ilmunya lebih tinggi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu. Maka bagi kita ya yang sama-sama menuntut ilmu, masih mengaji, masih pemula dalam urusan ilmu agama, maka kita belum sampai pada derajat ini. Maka hendaknya kita senantiasa istiqomah ya dalam belajar ilmu agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencapaikan kita dalam tingkatan orang yang berilmu sehingga mendapatkan keutamaan ini. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keutamaan dalam menuntut ilmu. Maka hendaknya kita senantiasa senantiasa istiqomah dalam belajar ilmu agama. Kemudian kita senantiasa menjaga ilmu tersebut, dan konsekuensi dari kita ketika berilmu, ketika mendapatkan ilmu adalah mengamalkannya. Ya. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal mengamalkan ilmu ya, ada dua kelompok yang tercela, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di akhir ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Ketika setiap muslim dalam salatnya dia senantiasa berdoa untuk meminta jalan yang lurus agar diselamatkan dari siksa api neraka. Mereka berdoa meminta jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka ya Allah. Bagi siapa? Kepada siapa? Kepada an-nabiyyin wasyuhada wassolihin, kepada para nabi, orang-orang yang syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, selain kaum yang dimurkai, waladdallin, dan juga selain kelompok orang-orang yang sesat. Nah, di sini al-maghdubi alaihim yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, dan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani, sesat. Mereka dikatakan sesat, ad-dallin. Kenapa? Karena mereka bersemangat ibadah, bersemangat dalam beramal, tapi tanpa didasari dengan ilmu. Adapun al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Maka bagaimana kita kaum muslimin? Kaum muslimin adalah kaum pertengahan. Mereka bukan dolin, bukan maghdubi alaihim, tapi mereka kaum muslimin, orang yang memiliki ilmu kemudian mereka mengamalkannya. Karena jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan kita dapatkan ini ya harus diamalkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau justru yang akan memusuhimu besok di hari kiamat. Maka konsekuensi kita dari memiliki ilmu ini adalah dengan mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan ini justru menjadi bumerang ya. Maka kita harus benar-benar mengamalkannya. Jangan sampai nanti ilmu itu justru nanti memusuhi kita pada hari kiamat kelak. Nah, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang keutamaan akhlak, yang mana saya pribadi mengambil pembahasan tersebut dari Kitabul Jami', yaitu satu pembahasan yang di situ banyak sekali pembahasan, maka disebut dengan kitab yang berkumpul bab-bab ya, dari kitab Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang membahas tentang fikih ibadah ya. Ada wudu, sholat, kemudian tentang ibadah intinya, tentang muamalah. Kemudian di akhir kitab tersebut disebutkan dengan Kitabul Jami', yang mana di dalam kitab tersebut membahas tentang berbagai macam akhlak yang mulia. Nah, sebagian ulama
menjelaskan kenapa di akhir kitab tersebut disebutkan dengan Kitabul Jami yang diakhiri dengan pembahasan adab dan juga akhlak yang mulia. Karena ketika seseorang belajar khususnya tentang fikih atau muamalah, kemudian dia memahami tentang misalnya perselisihan ulama dalam masalah ini, masalah itu, masalah misalnya, maka seseorang pasti akan mengalami tinggi hati, merasa tinggi. Maka agar dia tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh, maka diletakkanlah Kitabul Jami, beberapa bab tentang yang menjelaskan tentang adab di akhir kitab tersebut. Nah, kitab yang membahas tentang adab ini sangat penting bagi kita. Maka di antara perhatian orang-orang soleh terdahulu juga, mereka memiliki perhatian yang besar terhadap akhlak yang mulia. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang terkadang lebih mementingkan ibadahnya, menunaikan hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melupakan hak-hak terhadap sesama. Dia memperhatikan sholatnya, memperhatikan puasanya, hajinya, sedekahnya, ibadahnya apapun, tetapi dia tidak memperhatikan penyakit-penyakit hati yang mungkin menjangkitinya. Dia sholat tapi masih terdapat penyakit iri, hasad, atau dengki, atau merendahkan orang lain, atau sombong misalnya. Intinya dia terlalu memprioritaskan ibadahnya, menunaikan hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa dengan hak-haknya kepada sesama. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa akhlak yang buruk itu mampu merobohkan pahala-pahala dari amal ibadah yang telah ia lakukan, lakukan selama tersebut. Maka dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan orang yang mana amal ibadahnya itu, amal salatnya tidak terangkat, bahkan sampai sejengkal pun tidak terangkat. Siapa mereka? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seseorang yang memimpin salat pada kaumnya, tapi kaumnya benci kepada pemimpin salat tersebut. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Kemudian yang kedua, perempuan yang di malam hari dia tertidur namun meninggalkan suaminya dalam kondisi marah. Wa akhwani mutasariman, dan yang ketiga adalah 2 saudara yang saling bermusuhan. Nah, jadi yang ketiga ini yaitu 2 orang bersaudara yang saling bermusuhan. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah akhlak yang buruk, karena dia memutuskan tali silaturahim dari saudaranya. Dia membuat hak-hak sesama itu menjadi hancur, menjadi tidak baik, meskipun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memenuhi hak sesama. Sehingga akhlak buruk ini mampu meruntuhkan pahala-pahala dari amal ibadah yang telah dia lakukan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada seorang yang mengeluh kepada Nabi SAW tentang seorang perempuan yang menjaga sholat malamnya, menjaga puasa sunnahnya. Dia sangat dermawan, tapi lidahnya sangat tajam. Lidahnya selalu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu sakit. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, la khayra fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan dari perempuan tersebut dan dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW dikeluhkan tentang seorang wanita yang dia menjaga sholat dan puasa wajibnya. Dia juga memiliki harta yang sedikit, kemudian dia sedekahkan. Namun ia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, hiya fil jannah,
dia di dalam surga. Ya, luar biasa. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia memiliki keutamaan yang sangat banyak. Maka kita perlu memperhatikan hal ini. Nah, jemaah sekalian, di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah di antaranya Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak mulia yang dimilikinya. Ya. Kita tahu di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perjuangan beliau meninggikan la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid, sehingga beliau diintimidasi. Bukan hanya beliau saja, bahkan para sahabat juga pun diintimidasi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama tauhid, beliau disebut dengan gila. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, beliau disebut penyihir. Tapi apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau selalu menunjukkan akhlak yang mulia. Beliau tidak membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam tingkatan atau puncak akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Maka ayat ini menjelaskan tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di puncak dari puncak akhlak yang mulia, sekaligus memberikan peringatan kepada kita supaya kita menjadikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik. Sehingga di antara keutamaan dari akhlak mulia ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah akhlak mulia ini adalah faktor terbesar yang mampu memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya perihal faktor terbanyak yang mampu memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia juga adalah kemuliaan akhlak seseorang itu merupakan barometer kesempurnaan iman seseorang. Ya. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi barometer sempurnanya iman seorang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia yang lainnya adalah semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinuhum akhlaqan." Sungguh orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka di antara ciri orang yang paling baik akhlaknya adalah dia bersikap tawadhu. Dia tidak suka merendahkan orang lain. Dia tidak sombong. Ya. Dia tidak merasa hebat di hadapan orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa di antara penyakit hati yang paling berbahaya dan sangat berbahaya bagi kita itu adalah penyakit kesombongan. Ya, penyakit kesombongan ini tidak hanya menjangkiti iblis, mujrimin, para pelaku dosa, tapi kaum muslimin, kita semua bisa terjangkiti penyakit ini. Sehingga tentunya penyakit ini ya akan memberikan akibat yang sangat buruk dan kerugian yang sangat besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Ya. Kesombongan meskipun sebesar dzarrah mampu
menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ya. Darrah, jemaah sekalian, dalam bahasa Arab darrah memiliki berbagai macam makna. Di antara makna darrah itu adalah semut kecil, ya, yang apabila dinaikkan dalam timbangan maka hampir-hampir tidak ada berat bebannya sama sekali. Begitu juga di antara makna darrah adalah satu butir debu yang apabila kita meletakkan tangan kita ke tanah, maka sisa-sisa tanah atau butiran-butiran debu itu diartikan dengan darrah. Kemudian di antara makna darrah juga adalah partikel-partikel kecil yang terlihat ketika matahari menyinari pintu atau jendela, ya, maka akan terlihat sesuatu yang sangat kecil tersebut. Namun intinya, semua makna darrah ini menunjukkan bahwa darrah adalah sesuatu yang sangat kecil yang apabila dinaikkan dalam timbangan maka tidak ada bebannya sama sekali. Maka jika darrah yang sekecil ini mampu menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga, maka bagaimana jika kesombongan tersebut, ya, sombong sebesar darrah ini mampu menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga, maka bagaimana jika kesombongan tersebut sebesar batu misalnya, atau sebesar gunung, atau mungkin hatinya dipenuhi dengan kesombongan, maka pasti akan sulit sekali untuk masuk ke dalam surga. Nah, mungkin kita dilanjutkan dulu dengan adanya, nanti kita lanjutkan. Baik jemaah, kita melanjutkan. Maka ketika Nabi SAW ditanya tentang hakikat dari kesombongan adalah beliau bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka jika kita atau ada seorang yang suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, suka mencibir orang lain, ya, suka mengejek, menghina orang lain, maka itu menjadi bukti terkuat atau indikator terkuat bahwasanya dalam dirinya telah terjangkiti penyakit kesombongan. Maka dalam hadis, ya,
diriwayatkan oleh Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khatiban. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, "Innallaha amarani," sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian selalu bersikap tawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, hingga tidak ada seorang pun yang merasa hebat di hadapan orang lain, wala yabghi ahadun ala ahad, dan tidak ada seorang pun yang menindas orang lain. Maka hadis ini sangat jelas menggambarkan bahwa sikap tawadhu adalah apa? Tidak merasa hebat, tidak merasa besar di hadapan orang lain. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya, dia senantiasa menghormati dan juga menghargainya. Dalam hadis yang lain ya, Nabi SAW juga bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya, wa la yahqiruhu, dia juga tidak menghinanya, wa la yakhdhuluhu, dia juga tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi SAW menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali seraya berkata, takwa itu ada di sini. Takwa ada di sini, takwa ada di sini. Bihasbi mar'in minasyarri ay yahqiru akhahu muslim. Cukuplah seorang dianggap jahat ketika dia sudah merendahkan saudaranya sesama muslim. Al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim itu haram bagi muslim lainnya untuk menumpahkan darahnya, untuk mengambil hartanya, dan untuk merobek kehormatannya. Nah, jemaah sekalian, di sini Nabi SAW bersabda menunjuk bahwa takwa itu letaknya ada di hati. Ya. Apa maksudnya? Nah, para ulama menjelaskan ada 2 penafsiran, ya, di mana Nabi SAW menunjuk bahwa takwa itu letaknya ada di hati. Nah, lanjut sedikit. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita jangan merendahkan orang lain, karena barometer kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari ketakwaannya. Sedangkan takwa itu letaknya ada di dalam hati, dan tidak ada yang mengetahui isi hati setiap hamba, setiap orang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita merendahkan harga diri orang lain. Memang benar kita hanya mampu melihat secara lahiriah saja kondisi saudara kita. Tetapi kalau dalam masalah hati, masalah batinnya, kita tidak bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi seorang yang secara lahiriahnya ibadahnya cuma sedikit, sedekahnya sedikit, tapi bisa jadi ya, dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut daripada kita yang ibadahnya banyak tapi enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menilai batin seseorang. Karena dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang pemuda yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang ada di samping beliau, "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana pendapatmu dengan pemuda ini? Maka sahabat yang berada di samping beliau berkata, "Rajulun min asyrafil muslimin." Dia adalah lelaki bangsawan, lelaki yang terhormat. "Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah." Demi Allah, laki-laki ini kalau meminang, pinangannya pasti akan diterima. Wa in syafa'a an yushaffa. Kalau dia minta tolong pasti akan ditolong. Maka fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam. Kemudian lewat lagi pemuda yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang berada di samping beliau, "Wa ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana pendapatmu dengan pemuda yang kedua ini? "Rajulun min fuqara'il muslimin." Sahabat tadi berkata, ini lelaki miskin. "Hadza hariyun min khataba la yunkah." Kalau dia meminang, pinangannya enggak akan diterima. "Wa in syafa'a la yushaffa." Kalau dia minta bantuan, enggak akan ada yang bantu. "Wa in qala la yusma' li qawlihi." Kalau dia berkata apapun, enggak ada yang mau mendengarkan perkataannya.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada khairun min mil'il ardi mislaha." Lelaki pemuda yang kedua ini lebih baik dari dunia seisinya daripada pemuda yang pertama tadi. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa janganlah kita menilai seseorang itu dari sisi dunianya saja. Ketika seseorang yang dengan hartanya memiliki harta yang banyak, terhormat, memiliki jabatan yang tinggi, kemudian kita menghormatinya. Tapi ketika ada saudara kita yang mungkin bisa dibilang miskin, ya, kalau dilihat dari pakaiannya zuhud, sehingga kita berani merendahkannya, berani menghinanya, maka janganlah demikian. Karena barometer kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penafsiran yang kedua tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk bahwa letak takwa itu ada di hati adalah tentang larangan merendahkan orang lain, dan letak takwa itu ada di hati. Ini merupakan isyarat bahwa jika seseorang merendahkan orang lain, jika seseorang menghina orang lain, maka apa yang ada di dalam dadanya itu bermasalah. Artinya apa? Artinya takwanya bermasalah. Sebab apa? Sebab bagaimana dia dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih saja merendahkan orang lain, ya. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Di dalam hatinya terdapat apa? Terdapat penyakit kesombongan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kemudian Allah menegaskan lagi, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Sungguh dia nanti akan dilemparkan di al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Dan apakah kamu tahu apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Api Allah yang menyala, yang membakar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati manusia. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri dari api neraka, yang mana api neraka itu mampu membakar sampai ke dalam hati manusia. Yang mana sehingga ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa di dalam hati orang tersebut terdapat penyakit yang harus dibersihkan, yaitu penyakit kesombongan. Maka hendaknya kita senantiasa waspada dari penyakit kesombongan ini supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Jangan sampai kita suka merendahkan orang lain. Ketika kita ingin merendahkan orang lain, menghina orang lain, maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bisa jadi orang yang ada di depan kita, saudara kita, itu ternyata lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memiliki akhlak yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan mudah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi pengajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.